Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham lebih detail tentang sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah sholat ketika kita ingin memuliakan masjid. Misalnya kita masuk masjid, kita ucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Lalu kita lakukan sholat sunat tahiyatul masjid untuk menghormati, menghargai masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Seperti biasa, seperti sholat subuh aja. Dan statusnya adalah sunnah saja. Bagaimana kalau sholat tahiyatul masjid di musola? Selagi musola itu sudah diwakafkan, dipakai untuk orang banyak, masih bisa. Tapi kalau musola itu adalah musola milik pribadi, seperti musola kantor yang tidak diwakafkan untuk orang umum, jangan lakukan tahiyatul masjid di sana. Tahiyatul masjid hanya bisa dilakukan di musola yang sudah diwakafkan untuk masyarakat umum. Nah, kalau dia tahiyatul masjid di masjid, ya udah jelas bisa. Semoga bermanfaat. Yang Loki di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Simpan video ini, amalkan apa tentang tahiyatul masjid ini, dan semoga sehat selalu di sana dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham lebih detail tentang sholat sunat wudhu. Sholat wudhu adalah sholat yang dilakukan setiap setelah selesai berwudhu. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, "Bilal, kenapa aku mendengar terompahmu di surga?" Maka Bilal mengatakan, "Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah setiap selesai berwudhu." Sholat wudhu ini pokoknya adalah sholat yang kita lakukan setiap habis ngambil wudhu. Bagi orang-orang yang suka jaga wudhu 24 jam, otomatis kemungkinan dia mengambil wudhu dan sholat wudhu itu lebih besar kemungkinannya. Boleh dilakukan setiap sebelum sholat kecuali di 3 waktu yang dilarang, yaitu habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur. Selain 3 waktu itu, kita bisa melakukan sholat sunat wudhu. Misalnya kita mau sholat zuhur, kita ambil wudhu, kita sholat sunat wudhu dulu, baru qobliyah zuhur, baru ba'diyah zuhur. Atau kita misalnya sholat ingin sebelum Isya, ambil wudhu dulu, sholat sunat wudhu dulu. Atau sebelum sholat duha, tidak ada masalah. Sholat sunat wudhu itu adalah sholat yang sangat bagus karena Bilal melakukannya dan karena itu beliau dimasukkan ke dalam salah satunya surga Allah. Salah satu asbabnya. Nah, inilah sholat sunat wudhu yang hukumnya statusnya sunnah. Nah, seperti sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham lebih detail tentang sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat saat kita dalam keadaan ragu. Anak di Jakarta, suami di Bali. Pergi ke Jakarta jauh dari suami, tetap di Bali jauh dari anak. Kita bingung. Maka lakukan yang namanya sholat istikharah. Dilakukan kapan? Kapan pun boleh. Jam 2 siang, jam 3 malam, habis duha, setelah duha, jam 2 malam, bebas. Kecuali di 3 waktu yang tidak dianjurkan sholat, kecuali habis asar, habis subuh, dan sebelum azan zuhur. Tapi selain waktu itu, jam 10 siang boleh, jam 7 pagi boleh, nggak jadi masalah ya. Nah, sholat sunat istikharah ini caranya adalah sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian banyaklah minta kepada Allah agar dimohon petunjuk atas keraguan kita. Bahwa istikharah ini adalah pertanda kita melibatkan Allah dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Nanti Allah akan jawab istikharah kita itu dengan kita semakin yakin terhadap sebuah keputusan atau melalui mimpi atau melalui support dari orang lain yang menunjukkan kita yakin dengan satu pilihan itu. Lakukan istikharah, anaknya mau masuk sekolah negeri atau sekolah swasta, anaknya pengen kuliah di luar, kita nggak sanggup, istikharah aja. Nanti Allah akan bantu jawab. Semoga bermanfaat. Yang Loki di sini, simpan video ini, like, share video saya ini. Kalau ada yang ragu boleh tulis lagi di kolom komentar dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. 3 jadwal haram sholat. Muncul pertanyaan, sebelum zuhur maksudnya gimana? Aku jelaskan.
Jadi dalam kehidupan kita ini, dalam satu hari, itu ada jadwal sholat yang tidak boleh kita melakukan sholat di waktu itu. Yang pertama adalah habis subuh menjelang syuruk. Habis subuh itu kapan sih? Ya habis waktu subuh, saat matahari di atas kepala. Maaf, saat matahari ada cahaya merah ingin muncul. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, sebelum azan zuhur. Lebih kurang saat matahari tepat di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Iya dong. Kemudian yang ketiga, lepas asar menjelang maghrib. Kapan? Ya menjelang maghrib saat cahaya merah ada di langit. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Habis subuh Tuhannya muncul. Jam 12 sebelum azan zuhur Tuhannya di atas kepala. Habis asar menjelang maghrib Tuhannya pergi. Nah, 3 waktu ini adalah jadwal dilarang untuk ibadah, sholat, dan selain itu boleh melakukan sholat-sholat sunnah seperti taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Kenapa nggak boleh di 3 waktu itu? Karena man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum nanti dia bagian dari kaum itu. Jadi kita nggak boleh mirip dengan mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat hajat itu boleh sering-sering nggak? Karena ada yang diinginkan. Oke. Sholat hajat bisa dilakukan 2 rakaat setiap hari, maksimal 12 rakaat. Bisa siang dan malam. Ya, habis duha boleh, sebelum duha boleh, sebelum zuhur juga boleh, sebelum sholat bebas aja. Kecuali habis asar, habis subuh dan jam 12 saat matahari tepat di atas kepala. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan seperti biasa, seperti sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, sholat hajat itu nanti setelah sholat, setelah salam kanan, salam kiri, banyak minta hajat kepada Allah supaya doa-doa kita diijabah. Sholat hajat ini adalah sholat kalau kita punya keinginan. Semangat selalu ya sholat hajatnya, semoga keinginan diterima. Kalau ingin banget, minta saudaranya atau orang tuanya untuk melakukan sholat yang sama dan kemudian nanti akan mendoakan untuk kita. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.